Saudara yang dimuliakan Allah, indikator utama seseorang itu dikatakan baik atau tidaknya dalam hubungan sesama manusia adalah lihatlah bagaimana dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak mungkin dia bisa disebut sebagai orang yang baik kepada sesama manusia. Orang tua yang melahirkan saja bisa dia durhaka, apalagi kepada orang lain yang tidak ada sangkut pautnya. Oleh karena itulah Islam sangat mementingkan kita agar berbuat baik kepada orang tua dan menyebutkan bahwa dosa besar itu salah satunya adalah hukukul walidain, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan satu di antara dosa yang disegerakan azab di dunia adalah hukukul walidain, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai orang tua kita meratap akan buruknya perlakuan kita kepada kedua orang tua kita. Bukankah Rasulullah SAW juga mengingatkan, rahima anfu rajulin ataraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Terhina dan terpuruklah seseorang, dia mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan kedua orang tuanya yang sudah tua, namun kedua orang tuanya itu tak bisa menjadi sebab dirinya masuk surga. Dibiarkannya ayah ibunya yang tua renta itu tidak menafkahinya dengan baik, malah menyakiti hatinya sehingga dia seharusnya masuk surga, tapi justru dia ke neraka karena tidak mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai orang tua kita meratap akan buruknya perilaku kita kepada mereka di saat mereka tua, seperti yang ditulis oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Isra ayat 23. Ada syair orang tua yang kecewa terhadap anak-anak yang durhaka. Dia tulis, di waktu bayi kau aku suapi, dikala dewasa kau aku biayai, kau minum sepuasmu hasil jerih payahku. Bila malam sakit bertamu padamu, aku tak bisa tidur karena sakitmu, berjaga resah dan gelisah, seakan akulah yang didera bukan engkau. Dengan sakit yang menderamu bukan aku, dan kedua mataku lelah dan lesu. Hatiku cemas akan kebinasaanmu, sungguh pun aku tahu mati adalah ketentuan ilahi Rabbi. Namun tatkala engkau telah tua dan mencapai usia yang aku harapkan senantiasa selama hidupku di dunia, kau berikan padaku balasan berupa kekasaran dan kekerasan, seakan kau telah pernah memberi karunia dan anugerah. Kalau kau tak mampu memelihara hakku sebagai orang tuamu, berbuatlah sebagaimana tetangga yang berlaku baik terhadap sesamanya. Ini ratapan kedua orang tua terhadap anak-anaknya yang mengecewakan, yang tidak bisa membahagiakan di saat mereka sudah tua renta. Ingatlah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, kelak Allah akan memberikan pula anak-anak yang durhaka kepadanya di saat dia tua. Sebaliknya orang-orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, di saat itu dia mendidik anak-anaknya agar kelak mereka berbuat baik kepada dirinya di saat dia tua. Tidak sedikit juga di tengah-tengah masyarakat yang membenci kedua orang tuanya karena orang tua itu punya kesalahan. Ada yang bercerai, kemudian dia juga mengikut salah satu pihak, kemudian yang lain dia tinggalkan. Tidak ada alasan bagi kita untuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Bahkan dosa terbesar manusia di hadapan Allah adalah menyekutukan Allah, syirik. Dan ketika ada orang tua kita yang musyrik, menyekutukan Allah, lalu memaksa kita untuk ikut juga menyekutukan Allah, maka tugas anak adalah fala tuti'huma, jangan ikuti perintah orang tuamu, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Walaupun dia syirik, walaupun dipaksanya kita juga melakukan kemusyrikan, tapi tidak boleh, tidak ada alasan bagi kita untuk berbuat buruk kepada kedua orang tua kita. Apalagi dia yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita, kemudian kita melupakan keduanya. Maka langkah besarlah kedurhakaan anak-anak yang seperti itu. Kenapa sedemikian Islam menuntut besar orang tua anak-anak supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Bukan sekedar alasan mengandung, bukan sekedar alasan melahirkan dan menyusui, tetapi yang terbesar adalah Allah melibatkan ayah ibu kita dalam proses penciptaan kita, dan itu tidak bisa kita tebus dengan perbuatan baik apapun. Maka berbuat baiklah kepada mereka selagi mereka hidup.
Kalau mereka telah wafat, jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, di hari nan mulia ini kami menghadap-Mu dengan menyadari kesalahan dan dosa yang pernah kami perbuat. Kami adalah hamba-Mu yang zalim, penuh noda dan dosa. Maka di hari ini ya Allah, ampuni dosa kami yang zahir maupun batin, besar ataupun kecil, sengaja maupun yang tersalah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah, orang yang paling berjasa dalam hidup kami, mereka yang telah bersusah payah membesarkan kami. Tiada kesenangan yang lebih bernilai bagi mereka kecuali melihat kami dalam keadaan sukacita. Tiada kegelisahan yang paling memilukan mereka kecuali menyaksikan kami dalam kesusahan. Apa yang kami rasakan lebih mereka rasakan. Karena itu ya Allah, jika seandainya hari ini mereka masih hidup di dunia, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani mereka ya Rabb. Mudahkan rezekinya ya Allah ya Razzaq. Jadikan ia hamba-Mu yang taat, yang kuat dan gemar beribadah, agar senantiasa dekat dengan-Mu ya Allah. Sehingga kelak orang tua kami bahagia, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Berikan kami rezeki yang lapang, kemampuan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kami, menyenangkan hati mereka di akhir hayat mereka ya Rabb. Namun ya Allah, jika seandainya mereka telah berpulang, telah mendahului kami, pergi menghadap-Mu untuk selamanya, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Bebaskan ia dari siksa kubur, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jadikan kubur mereka teman-teman surga ya Rabb. Ya Allah, jangan Kau hanya bebaskan mereka dari siksa kubur selama Ramadan, tetapi sesudah Ramadan ini ya Allah, tetaplah Engkau berikan ampunan buat kedua orang tua kami ya Allah. Ingatlah ya Allah, betapa banyak kemuliaan dan kebahagiaan, banyak jasa mereka membesarkan kami ya Allah. Maka jadikanlah itu sebagai amal ibadah mereka ya Allah. Limpahkan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami anak-anak yang soleh ya Allah, sehingga kami senantiasa bisa berdoa mendoakan mereka ya Rabb. Karena doa anak yang soleh akan menolong mereka di alam kubur ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang soleh beserta anak keturunan kami, istri-istri kami, suami kami ya Allah. Karena Engkau menjanjikan di surga Arjin Engkau kumpulkan orang-orang yang soleh, baik orang tuanya, suami istri dan anak keturunannya. Jadikan kami dari kelompok itu ya Allah.